Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Kesibukan Juventus di bursa transfer tak hanya untuk Vlahovic. Menurut klaim dari jurnalis Gol Italia, Romeo Agresti, Juve juga sedang mempertimbangkan dengan matang perihal kemungkinan mendatangkan Nathan Nandes dari Cagliari. Perekrutan Nandes tentu berkaitan dengan rumor Aaron Ramsey yang akan kembali ke Inggris dan dua gelandang lainnya yakni Arthur dan juga Bentancur yang santer dikaitkan dengan Aston Villa. Fabrizio Romano memberitakan bahwa Arsenal tertarik untuk mendatangkan bintang muda milik Atletico Mineiro, Savinho. Skill bocah 17 tahun itu menarik perhatian Arsenal. Arteta belum melakukan penandatanganan satu pemain pun di bursa transfer Januari ini. Setelah kehilangan Vlahovic, mungkinkah Arsenal akan memalingkan bidikan pada pemain muda ini? Kedatangan Xavi Hernandez ke Barcelona ternyata tidak memberikan dampak yang positif pada performa Oscar Mingueza. Pemain jebolan Akademi La Masia tersebut performanya terus menurun dan dikabarkan siap untuk dijual oleh tim. Menurut Barça Universal, Barça sudah melakukan pembicaraan dengan klub Ligue 1 Bordeaux terkait Mingueza. Namun, sejauh ini belum ada kesepakatan yang terjadi karena Mingueza disebut ogah untuk pindah ke Prancis. Barcelona sangat ingin mendatangkan bek kiri untuk meningkatkan kekuatan pertahanan mereka dan sebagai pesaing bagi Jordi Alba di sisi kiri. Setelah transfer Nicolas Tagliafico terhalang oleh Ajax, Barcelona mempertimbangkan nama lain seperti Alex Grimaldo yang dulu pernah menimba ilmu di La Masia sebelum meninggalkan Camp Nou untuk Benfica pada tahun 2016 silam. Sebelumnya, Barca pernah menaruh ketertarikan pada Grimaldo, namun dengan harganya yang mencapai 30 juta euro atau setara dengan 483 miliar rupiah, dirasa terlalu mahal. Dengan seiring berjalannya waktu, pihak Barca berharap harga Grimaldo sudah turun. Menurut Football Italia, Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Gabriele Gravina, mengkonfirmasi Italia akan mengajukan pencalonan mereka untuk menjadi tuan rumah kejuaraan Eropa 2028 atau 2032 yang akhirnya dapat memicu tindakan untuk merenovasi beberapa stadion di Italia. Mengingat masih banyak waktu untuk merenovasi stadion mereka yang dianggap krisis. Federasi Sepak Bola Italia pun akan menghadap langsung ke Komite Eksekutif UEFA untuk memulihkan pencalonan tersebut. Jika kemarin nama Bentancur yang selalu dikaitkan dengan Aston Villa, kini kompatriotnya di Juve, Arthur Melo, juga kembali dikaitkan dengan klub Inggris lainnya yakni Arsenal. Pihak Arsenal ingin meminjamkan Arthur Melo, namun Arsenal hanya ingin meminjam hingga akhir musim saja. Sedangkan Juventus ingin meminjamkan Arthur selama 18 bulan atau dengan opsi pembelian di akhir musim. Christian Pulisic mengalami fase naik turun Inggris bersama Chelsea, termasuk pada musim ini, di mana dirinya hanya menghasilkan 3 gol saja dari 18 penampilannya di seluruh kompetisi. Ia pun curhat soal kesulitannya di Chelsea. Salah satu alasannya adalah karena Thomas Tuchel selaku pelatih memainkannya di posisi yang berbeda. Saya tidak selalu bermain di posisi yang saya inginkan, tapi saya pikir adalah kualitas yang bagus. Jika mampu menjadi serba bisa dan bermain di segala macam posisi serta memiliki kekuatan yang berbeda. Tottenham Hotspur siap untuk mendatangkan gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat dengan status pinjaman dan opsi untuk membeli di akhir musim. Namun, proses peminjaman ini akan sedikit tersendat apabila Ndombele tak kunjung memutuskan masa depannya. Kini, Spurs harus menunggu Ndombele sampai menemukan klub baru sebelum merampungkan proses peminjaman Amrabat dari Fiorentina. Klub Liga Italia, Fiorentina, dikabarkan sudah mendapatkan Arthur Cabral dari Basel. Ia akan diproyeksikan sebagai pengganti Vlahovic, yang sebentar lagi akan jadi milik Juventus. Pemberitaan ini diperkuat dengan cuitan dari Fabrizio Romano, yang mana ia mengatakan bahwa Arthur Cabral siap melakoni tes medis dan akan menandatangani kontrak sebagai pemain anyar Fiorentina. Basel akan mendapat 14 juta euro atau 225 miliar rupiah dari penjualan Arthur Cabral.
Lionel Messi absen membela Argentina di jeda internasional kali ini. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut bahwa Messi masih merasakan efek COVID-19. Pemain Paris Saint-Germain itu sempat terjangkit COVID-19 usai libur akhir tahun kemarin di Argentina. Meski sudah dinyatakan negatif, Messi merasa butuh waktu lebih lama untuk kembali fit. Bahkan Messi baru bisa kembali menjalani latihan bersama PSG pasca 3 minggu fase pemulihan. Melihat kondisi Messi, pelatih Argentina Lionel Scaloni memutuskan untuk tidak memanggil sang mega bintang ke skuad Argentina. Timnas Brasil ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Ekuador pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. Brasil unggul terlebih dahulu lewat Casemiro di menit ke-6. Kemudian Ekuador sukses menyamakan kedudukan melalui gol Felix Torres di menit ke-75. Hasil imbang ini tak mempengaruhi posisi Brasil di klasmen sementara. Mereka masih kokoh di puncak dengan 36 poin. Pada laga lainnya hari ini, Uruguay menang 1-0 atas Paraguay dan Argentina menang 2-1 atas Chile. Dari kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Jepang sukses menenggelamkan Cina. Bertanding di Saitama Stadium, negeri Samurai menang 2-0 berkat gol-gol yang dicetak oleh Yuya Osako di menit ke-13 dan Junya Ito di menit ke-61. Kemenangan ini membawa Jepang untuk sementara duduk di tangga kedua grup B dengan 16 poin, sedangkan Cina masih berada di posisi keempat. Pada laga lainnya, Arab Saudi menang 1-0 atas Oman, Australia menang 4-0 atas Vietnam. Sementara di grup A, Korsel menang 1-0 atas Lebanon, Iran menang 1-0 atas Irak, dan Uni Emirat Arab menang 2-0 atas Syria. Timnas wanita Indonesia mengakhiri turnamen Piala Asia 2022 dengan tanpa mencetak sebiji gol pun. Pada laga terakhir fase grup B melawan Filipina Kamis malam, skuad asuhan Rudi Eka Priyambada takluk dengan skor 6-0. Ini menjadi kekalahan ketiga Zahra Musdalifah dan kawan-kawan pada turnamen ini setelah sebelumnya dikalahkan Australia 18-0 dan Thailand dengan skor 4-0. Indonesia pun harus angkat koper lebih dini setelah menempati juru kunci grup. Timnas senior Indonesia sukses memetik 3 poin pada laga uji coba kontra Timur Leste. Bertanding di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali, tim Garuda sempat kecolongan di babak pertama lewat aksi Paulo Gali. Namun, permainan buruk di babak pertama berhasil dibayar lunas di babak kedua, di mana Indonesia berhasil membobol gawang Timur Leste sebanyak 4 kali, masing-masing melalui kaki kiri Ricky Kambuaya, penalti Pratama Arhan, dan 2 gol bunuh diri pemain Timur Leste. Cristiano Ronaldo tak senang dan tidak terima harganya di pasaran ditentukan terlalu rendah oleh situs nilai pasar pemain bernama Transfermarkt. Bukan sekedar tak senang, Ronaldo sampai memblokir akun Instagram dari situs tersebut. Tepatnya terjadi pada Maret 2020. Semua berawal dari ketika Transfermarkt membuat formasi bernama Jorge Mendes 11 yang berisi pemain-pemain yang menjadi klien agen pemain Jorge Mendes. Di situ, Transfermarkt mencantumkan harga CR7 di angka 75 juta euro atau hanya 1,2 triliun rupiah. Ronaldo menilai bahwa harga tersebut kerendahan untuk pemain selevel dirinya. Kini, Transfermarkt UK lewat sang manajer, Daniel Bush, menjelaskan kejadian tersebut. Rupanya, cerita yang beredar memang benar adanya. Lebih lanjut, Koordinator nilai jual Transfermarkt, Christian Schwarz, menyatakan bahwa usia memang menjadi faktor penting untuk menentukan nilai jual seorang pemain. Transfer Dusan Vlahovic dari Fiorentina ke Juventus akan segera tuntas. Setiap pihak sudah mencapai kesepakatan. Vlahovic bakal menjalani tes medis. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano, ahli transfer sepak bola Eropa, pada Jumat 28 Januari. Juve merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan Vlahovic, tepatnya 75 juta euro. Mereka juga harus membayar gaji Vlahovic sebesar 7 juta euro per tahun. Menurut laporan media-media Italia, Kamis 27 Januari, Vlahovic bisa memilih nomor jersey 7 yang merupakan warisan Cristiano Ronaldo.
Penjaga gawang tim nasional Amerika Serikat Matt Turner dilaporkan akan bergabung dengan Arsenal di musim panas mendatang setelah klub Liga Premier dan New England Revolution itu menyetujui persyaratan transfer. Arsenal dilaporkan akan membayar $6 juta AS atau 86 miliar rupiah sebagai biaya awal untuk pemain berusia 27 tahun itu, dengan potensi meningkat menjadi $10 juta AS berdasarkan add-on. Turner masih akan bermain di New England Revolution sebelum gabung dengan Arsenal pada bulan Juli nanti. Barcelona kian dekat untuk memulangkan penyerang Wolverhampton Wanderers, Adama Traore. Seperti dilansir Football Espana, Barcelona mencapai kesepakatan untuk meminjam Adama Traore dengan opsi pembelian pada akhir musim. Pemain internasional Spanyol itu dikabarkan bakal segera menjalani tes medis dan akan diperkenalkan Barcelona pada awal minggu depan. Kehadiran Traore semakin menegaskan tak adanya masa depan untuk Ousmane Dembele. Dia dikabarkan ingin segera meninggalkan Camp Nou pada Januari tahun ini. Newcastle United berusaha keras memanfaatkan bursa transfer Januari 2022 untuk berburu pemain baru. Setelah berhasil memboyong Kieran Trippier, lalu Chris Wood, kini giliran pemain asal Brasil Bruno Guimaraes yang berhasil dipikatnya. Dikutip Sky Sport, Bruno berhasil diboyong dari tim Liga Prancis, Lyon dengan biaya 30 juta euro atau sekitar 481 miliar rupiah. Gelandang Brasil itu akan menjalani tes medis di tanah kelahirannya. Namun kabar yang beredar, Lyon telah membantah terjadi kesepakatan. Senegal dikritik setelah membiarkan Sadio Mane terus bermain meski diduga menderita gegar otak saat terlibat dalam benturan keras dengan kiper Cape Verde, Fozina. Kritikan itu datang dari Asosiasi Cedera Otak Headway yang mengatakan hal tersebut bisa membuat kesehatan penyerang Liverpool tersebut terancam. Sementara Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengatakan bagaimana menangani situasi itu adalah tanggung jawab tim dokter bukan CAF. CAF juga mengatakan Mane dan Fozina telah diperiksa dan hasilnya normal. Liverpool dikabarkan telah menolak dua tawaran yang ditunjukkan kepada Takumi Minamino. Dua tim yang mencoba memboyong Takumi Minamino dari Liverpool adalah AS Monaco dan Leeds United. Meski jarang dimainkan, Minamino dinilai masih dibutuhkan Liverpool, terutama saat melakukan rotasi pemain di ajang Piala Liga Inggris. Saat ini, ia mendapatkan kepercayaan dari Jurgen Klopp, apalagi Sadio Mane dan Mohamed Salah harus absen untuk tampil di Piala Afrika 2021. Dikutip dari Football Italia, Juventus telah menawarkan Dejan Kulusevski kepada AC Milan untuk dipinjamkan hingga akhir musim setelah sang pemain menolak tawaran Everton. Pemain asal Swedia itu sering dimainkan di sayap kanan, namun seringkali menuturkan bahwa posisi kesukaannya adalah beraksi di belakang striker yang bisa dimanfaatkan oleh AC Milan mengingat performa buruk Brahim Diaz belakangan. Klub Liga Inggris Aston Villa akhirnya mengumumkan pembelian Callum Chambers dari Arsenal. Bek serba bisa itu direkrut dengan kontrak berdurasi 3,5 tahun. Kedua tim tak mengungkapkan berapa nilai transfer sang pemain, tetapi media-media Inggris melaporkan Chambers bergabung dengan Villa secara cuma-cuma, mengingat kontraknya di Arsenal bakal habis akhir musim nanti. Manchester United resmi melepas gelandang Amad Diallo ke klub juara bertahan Liga Primer Skotlandia, Rangers, dengan status pinjaman. Winger berusia 19 tahun itu bergabung dengan Rangers hingga akhir musim ini, setahun setelah kepindahannya ke Old Trafford. Lewat situs resminya, Inter Milan mengumumkan perekrutan Robin Gosens dari Atalanta dengan status pinjaman. Inter juga punya opsi untuk mempermanenkan Gosens. Inter tak menyebut secara rinci kesepakatan transfer dari bek kiri 27 tahun ini. Namun, beberapa laporan mengungkap bahwa Inter akan meminjam Gosens hingga akhir musim 2022-2023. Klub raksasa Spanyol Atletico Madrid telah resmi mengumumkan perekrutan Daniel Was dari Valencia dengan kontrak yang akan berlangsung hingga musim panas 2023 mendatang. Los Rojiblancos akan membayar biaya sebesar 2,7 juta euro plus tambahan untuk pemain berusia 32 tahun tersebut yang sudah memasuki 6 bulan terakhir kontraknya dengan Valencia.
Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!